Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki M. Sue, Stambuk G701-16077, dan teman saya Salsabila dengan Stambuk G701-16087. Kami di sini akan menjelaskan kasus tentang meloxicam. Nah, berikut adalah penjelasannya. Meloxicam termasuk obat baru dalam golongan non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID yang pertama kali terdaftar di Paris. Sejak tahun 1971, meloxicam telah diterima secara luas sebagai obat antiinflamasi dan analgesik. Sejak lama diketahui bahwa mekanisme kerja NSAID adalah menghambat enzim siklooxaginase untuk mensintesis prostaglandin. Efek sampingnya yang sering timbul berupa gastritis dan difus, bersifat kumulatif dan selalu ada, sehingga dapat mengakibatkan pendarahan. Selama ini diketahui bahwa siklooxaginase ada dalam dua bentuk isoform, yaitu COX-1 dan COX-2. Kedua isoform berbeda secara struktur dan fungsinya. Siklooxaginase 1 yang terlibat dalam proses pembentukan tromboksan A2 atau TXA2 yang memproduksi prostaglandin E2 pada ginjal dan prostaglandin. Yang keduanya bersifat antihidrombogenik dan sitoprotektif terhadap mukosa lambung. Efek samping NSAID yang tidak diinginkan terhadap gastrointestinal dan ginjal disebabkan karena inhibisi terhadap siklooxaginase 1. Sedangkan induksi siklooxaginase 2 oleh rangsangan inflamasi, sitokin atau lipopolisakarida tidak hanya ditunjukkan pada makrofag saja, tapi juga dalam sel endotel dan sinoviosites. Secara farmakologi, siklooxaginase 1 ini juga berbeda dari siklooxaginase 2. Seperti pada beberapa NSAID memiliki aktivitas penghambatan yang berbeda terhadap siklooxaginase 2 dan siklooxaginase 1. Contohnya, indometasin, aspirin, dan piroxicam lebih aktif terhadap siklooxaginase 1 daripada terhadap siklooxaginase 2. Perbedaan aktivitas penghambatan inilah yang diperkirakan untuk menjelaskan perbedaan efek samping NSAID saat ini. Obat-obatan NSAID dengan selektivitas tertinggi untuk siklooxaginase 1 cenderung untuk menimbulkan efek samping. Meloxicam memiliki selektivitas penghambatan siklooxaginase 2 lebih tinggi dibandingkan siklooxaginase 1. Saat ini meloxicam digunakan untuk penanganan nyeri yang berhubungan dengan osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Meloxicam merupakan derivatif oxicam, kelompok obat-obatan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs golongan asam enolik. Berat molekul meloxicam 351,4. Rumus empirisnya C14H13N3O4S2 dan memiliki rumus struktur seperti berikut ini. Meloxicam secara fisik berwarna kuning pastel yang solid, tidak larut dalam air, dengan kelarutan yang lebih tinggi pada asam kuat dan basah. Sangat sedikit larut dalam metanol. Meloxicam memiliki koefisien partisi yaitu 0,1 di N-oktanol atau buffer pH 7,4. Meloxicam juga memiliki nilai pKa 1,1 dan 4,2. Meloxicam di pasaran tersedia sebagai tablet untuk oral mengandung 7,5 mg atau 15 mg. Meloxicam sendiri dalam sediaan tablet mengandung bahan-bahan yang tidak aktif, meliputi koloid silikon dioksida, crospovidon, laktosa monohidrat, magnesium stearat, mikrokristalin selulosa,
povidon, dan sodium sitrat dihidrat. Pemberian meloxicam secara oral diabsorpsi dengan baik melalui gastrointestinal. Bioavailabilitas meloxicam mencapai 89%. Konsentrasi maksimal dicapai dalam waktu 4-5 jam di dalam darah. Interaksi meloxicam dengan makanan yang mengandung lemak tinggi atau 75 gram lemak menghasilkan konsentrasi obat puncak yang meningkat sekitar 22%, sedangkan tingkat penyerapannya tidak berubah. Waktu untuk konsentrasi maksimum atau Tmax dicapai antara 5-6 jam. Tidak ada interaksi farmakokinetik terdeteksi antara meloxicam dan antacid. Berdasarkan hasil ini, meloxicam tablet dapat diberikan tanpa memperhatikan waktu makan dan antacid. Rata-rata volume distribusi dari meloxicam adalah sekitar 10 liter. Meloxicam itu sekitar 99,4% terikat pada protein plasma, yang terutama albumin, dalam rentan dosis terapeutiknya. Fraksi protein yang mengikat tidak bergantung pada konsentrasi obat. Meloxicam memiliki konsentrasi dalam cairan sinovial setelah dosis oral tunggal, yang berkisaran antara 40% hingga 50%. Meloxicam hampir sepenuhnya dimetabolisme menjadi metabolit aktif di hepar. Metabolit utamanya 5-karboksi meloxicam, 60% dari dosis. Dari P450, dimediasi metabolisme dibentuk oleh oksidasi metabolit perantara 5-hidroksimetil. Meloxicam yang juga diekspresikan jumlah yang lebih sedikit, 9% dari dosis. In vitro studi menunjukkan bahwa sitokrom P452C9 memainkan peran penting dalam jalur metabolisme ini dengan kontribusi kecil CYP3A4 isozim. Aktivitas peroksidase mungkin bertanggung jawab atas dua metabolit yang lain untuk 16% dan 4% dari dosis masing-masing. Meloxicam diekskresi dalam bentuk metabolit ke dalam air seni dan tinja dalam jumlah yang sama. Hanya sisa-sisa senyawa induknya itu tidak berubah, diekskresikan dalam urin sebanyak 0,2% dan tinja 1,6%. Kemudian rata-rata waktu paruh eliminasinya atau T setengah itu berkisar dari 15 jam sampai 20 jam. Penghapusan paruh konstanta di tingkat dosis linear itu menunjukkan metabolit yang rentan dosis yang termasuk dalam rentan dosis terapeutiknya. Clearance plasma meloxicam ini berkisar 7-9 mili per menitnya. Farmakodinamik meloxicam bekerja dengan menghambat siklooksaginase, yaitu enzim yang bertanggung jawab mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin H2 pada langkah pertama dalam sintesis prostaglandin, yang merupakan mediator inflamasi. Meloxicam pada dosis terapeutik yang rendah selektif menghambat siklooksaginase 2 dibandingkan siklooksaginase 1.